orang lewat dan hadir dalam hidupnya kita, ya kita bisa atur nggak sih semaunya kita, teman-teman ya? Tentu aja enggak, ya kan? Tapi kalau untuk memutuskan dengan siapa, bagaimana gitu kan, kita berinteraksi dengan seperti apa, ya itu bisa karena kita punya pilihan di sana. So ya, di readingan kali ini barengan sama Oracle Card Indonesia kita bakalan baca mengenai ya yang akan mendampingi kamu sepanjang tahun ini. Siapa sih teman-teman ya? Kita bakalan lihat ya. Di sini ya, yang dimaksudkan mendampingi adalah bisa berarti ikut berproses di dalamnya ya, dan secara prosesnya ini enak apa nggak enak ya, ini nanti kita lihat ya di bacaan ya teman-teman ya. Nah, dan kali ini ya sama seperti biasanya ada 3 cerita, tapi ya kalian mesti pick a card ya, pilih ceritanya seperti apa, sinkronkan dulu sama diri kalian gitu kan, dan pilih cerita 1, 2 atau 3. Oke, general dan umum ya teman-teman ya, umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibes yang positif pula, supaya ya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif ya. Dan ini timeless ya, jadi kapanpun, tahun berapapun kamu nemu video ini gitu kan, dan nggak sengaja ataupun dengan sengaja ngeklik ya teman-teman ya, video ini berlaku ya. Oke, teman-teman, timeless ya. Alright, sekarang kita bakalan menuju ke teman-teman Taurus ya, Taurus terlebih dahulu. Alright, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright, buat teman-teman Taurus ya, kita coba lihat. Oh, yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silakan buat teman-teman menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Term and condition berlaku, ada di description, kalian tinggal klik aja. Oke. Ya, ini cerita pertama, cerita kedua, dan cerita yang ketiga. Kalian boleh tarik nafas yang panjang, sinkronkan dulu dengan kartu yang mana yang kalian akan pilih ya teman-teman ya. Kita bakalan lihat nih. Right, silahkan dipilih ya teman-teman ya. Kartu pertama, kartu kedua, shuffling, sudah di shuffle ya. Kalian boleh pilih yang pertama, kedua, atau ketiga ya. Oke, tarik nafas yang panjang, fokus. Kita bakalan baca untuk cerita kamu yang pertama terlebih dahulu ya. Buat kamu yang memilih kartu yang pertama ya, kita lihat ada spiritual di sini, creation dan emotion, lalu juga ada attachment. Kalau kita bicara mengenai orang ini, ciri-cirinya seperti apa? Jelas ini orang yang suka banget kalau misalkan kamu ajakin bicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan spiritual ya. Spiritual kita samakan persepsi terlebih dahulu ya. Spiritual itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan diri ya. Pengembangan diri, pengembangan bukan dalam artian secara pendidikan formal ya, tetapi lebih ke pendidikan secara pikiran, secara mental ya, secara jiwa ya, seperti itu teman-teman ya. Hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat nih, orang yang cukup introvert ya, cukup feminim ya, cukup feminim, introvert, tertutup ya, dan sebenarnya kalau misalkan dilihat intuisinya cukup bagus ya teman-teman ya, cukup bagus. Cuman sering kali orang ini berada di satu lingkungan yang benar-benar toksik ya, nggak bawa kebaikan gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau dia bisa ibaratnya mengatasinya dengan baik ya, akan jadi pribadi yang baik. Tapi kalau nggak bisa ya, ini dia ya, seperti itu. Kepribadiannya dia seperti apa sih? Ini orang yang cukup menyenangkan teman-teman ya. Artinya gini, gampang sih bosenan iya gitu kan ya, tapi orang yang cukup kreatif. Kalau kita lihat kreatifnya seperti apa tuh nggak bisa diem dia, ada aja yang dikerjain gitu ya, aktif, kreatif, dan dia cukup bisa masuk ke kategori pekerja keras ya, pekerja keras. Seringkali terlihat sibuk, cuman ya kadang-kadang begitu yang dikerjakan saking banyaknya gitu kan ya teman-teman ya, tapi bukan prioritas ya.
Kalau dilihat di sini juga tinggi badannya cukup rata-rata ya, nggak tinggi, nggak pendek juga. Kalau dilihat warna kulitnya oke, cukup oke, dan ini penampilannya cukup menarik ya teman-teman ya. Somehow dia tuh jadi ya cukup menarik lah, nggak harus ganteng, nggak harus cantik gitu, tapi dia cukup menarik gitu untuk orang-orang sekitarnya dia ataupun lingkungan sekitarnya dia ya. Finansialnya dia cenderung terlihat oke, tapi padahal mungkin bebannya dia juga cukup banyak ya teman-teman ya, kayak begitu nih. Kalau dilihat ya gampang bosan, gampang jenuh ya, dan selalu berada di kayak di satu apa ya, lingkungan yang selalu itu aja gitu ya. Selalu itu saja. Nah, kita lihat nih kehadirannya dalam kehidupan kamu ini bawa dampak yang positif atau justru malah kurang baik sih teman-teman ya. Ini kalau dilihat di sini bisa jadi kehadirannya ini malah justru membuat kehidupan kamu itu malah jauh lebih kurang positif ya. Jadi seperti pihak-pihak yang kayak jadi apa sih, ngerusuhin gitu ya. Jadi perusuh gitu ya dalam hidupnya kamu. Jadi seringkali emosinya yang kurang stable gitu kan, kurang stabil gitu, benar-benar mengganggu banget gitu, sehingga mungkin masalah yang tadinya kecil ya jadinya membesar gitu ya, seperti ini. Dan kalau dilihat ya bisa jadi ketemunya di pertengahan antara kuartal pertama sampai kuartal tengah ya teman-teman ya. Jadi bisa jadi di bulan-bulan ketiga atau bulan keempat lah ya, seperti itu kurang lebih ya, bisa jadi sih. Kita lihat untuk yang selanjutnya, ini hadir dalam kehidupannya kamu ya sepanjang tahun ini, supaya kamu tuh belajar buat apa sih teman-teman ya. Ini kayak kayak godaan gitu loh buat kamu teman-teman ya, yang selalu ngajarin untuk selalu memilih jalan yang baik, even kalau misalkan jalannya kamu kayak keblok, ditutupin sana sini gitu kan, tapi selalu pilihlah jalan yang baik dalam hidup. Kadang-kadang ya yang namanya alam semesta ini ingin mengajarkan sesuatu sama kita, itu bukan tentu harus melalui orang-orang yang baik ya prosesnya ya. Kadang-kadang prosesnya yang nggak baik tapi kita dikuatkan ya. Inilah ini cerita tentang ini ya. Untuk selalu memilih jalan yang baik dalam hidupnya kamu, belajar untuk lebih fleksibel dan lebih lentur buat ngadepin hidup ya, dan buat melihat dari sudut pandang yang luas. Seseorang bisa menjadi orang yang seperti ini gitu kan ya, itu kenapa sih gitu, secara psikologis ada apa sih ya, dan kita bisa lebih terbuka gitu loh ngelihat hidup ya, seperti itu. Memprioritaskan hal-hal yang penting-penting terlebih dahulu ya, dan jangan terjebak gitu dalam sesuatu yang sifatnya senang-senang sesaat, ilusi-ilusi yang seperti itu sih teman-teman ya. Ngajarinnya bagus sih ya, mungkin prosesnya aja yang kurang bagus ya. Alright ya, ini adalah cerita pertama ya buat kamu yang memilih kartu yang pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita yang kedua ya. Cerita yang kedua kita lihat strength, ada freedom, lalu juga ada reality, dan juga ada balance di sini. Kalau kita lihat di sini ciri-cirinya dia seperti apa, ini orang yang cukup berani ya, berani, disiplin ya, hal yang seperti itulah, berani, disiplin. Terus kalau kita lihat ya hidupnya dia nggak gampang, karena memang penuh dengan kayak perjuangan banget gitu loh ya, untuk mencapai kehidupan yang sekarang ini penuh dengan perjuangan yang sangat berat ya, perjuangan duniawinya luar biasa. Disiplin ya, percaya diri ya, cukup berani orangnya gitu kan. Dan lagi kalau kita lihat di sini, sebenarnya nih orang yang cukup fair ya teman-teman, cukup terbuka. Jadi kalau misalkan suka bilang suka, kalau enggak bilang enggak. Dia bukan tipikal orang yang kayak berintrik untuk di depan bilang enggak tapi di belakang bilang iya gitu, enggak ya. Ini enggak suka rahasia-rahasiaan teman-teman ya, dan bahkan terkesan orangnya itu emosian, enggak sabaran kayak gitu sih teman-teman ya. Introvert, cukup introvert teman-teman, walaupun kalau dilihat dia sepertinya itu bisa banget yang namanya bergaul dan tahu cara bergaul yang baik ya. Ya itu dia ya, pokoknya as long as kayak kamu nggak nyenggol aku juga nggak akan nyenggol kamu gitu. Dia orang yang cukup punya prinsip ya, tapi memang ya kesan untuk kayak emosian, nggak sabaran gitu tuh ada teman-teman ya. Walaupun kalau secara kita lihat dia punya pribadi yang cukup bagus ya, artinya nggak suka yang namanya ikut campur urusannya orang lain gitu loh teman-teman ya. Jadi gini,
pokoknya aku nggak akan ngatur kamu, tapi kamu juga nggak, jangan mencoba untuk mengatur aku gitu. Jadi kita punya batasan sendiri-sendiri ya. Dia sih orang yang typically seperti itu ya teman-teman. Ya, ya kepribadiannya juga kurang lebih ya sama ya, seperti itulah gitu. Ini suka dengan hal-hal yang berkaitan dengan mistik ya. Kalau dibilang ini usianya sama ya, bisa jadi sepantaran sama kamu atau potensinya ke lebih muda ya teman-teman, ke lebih muda seperti itu. Ini orang yang cukup bebas sih ya, cukup bebas untuk dirinya sendiri, tapi seringkali berada di satu kondisi atau situasi terikat ya. Kebayang nggak orang bebas tapi berada di satu kondisi yang benar-benar kayak terikat. Ini orang yang cukup tanggung jawab ya sama dirinya sendiri. Masalah-masalah yang berkaitan dengan dirinya sendiri ya, dia nggak ngurusin urusannya orang lain sih teman-teman ya. Dan bagus sih orang kayak gini ya. Right, kita lihat ya yang selanjutnya. Apakah kehadirannya dia ya ini bawa hal-hal yang positif atau justru malah bawa hal-hal yang kurang baik? Kurang baik sih teman-teman kalau dilihat ya. Kurang baiknya seperti apa? Mungkin ada aturan-aturan di mana kamu merasa nggak nyaman gitu ya. Ada banyak hal yang mungkin kamu akan proteskan di sini ya, tentang aturan-aturan yang kayak nggak masuk akal, nggak make sense di kepalanya kamu gitu. Sedangkan buat dia itu kayak make sense gitu. Jadi cenderung kayak maksain sesuatu hal untuk dipakai orang lain ya, termasuk kamu gitu, teman-teman ya. Seperti ini. Jadi kamu merasa terpaksa, merasa terjerat dengan aturan-aturan tersebut ya. Seperti itu. Dan belajar apa sih kamu gitu kan ya dari kehadirannya dia ya, yang kalau kita lihat di sini di akhir ya teman-teman ya, bisa jadi kehadirannya dia nanti akan berada di akhir tahun ya, di akhir tahun. Nah kita lihat nih, belajar apa? Belajar untuk jauh lebih fleksibel, karena yang buat kita penting tuh belum tentu buat orang lain itu penting teman-teman ya, seperti itu ya. Sama gitu, buat dia itu penting ya, buat dia itu mungkin bener, buat kita mungkin kok kayak gini ya, kayak gitu loh. Jadi kita mesti belajar juga untuk melihat dari sudut pandang yang lain ya. Nggak bisa semua hal itu harus sesuai dengan logikanya kamu teman-teman ya. Jadi kita juga perlu melihat dari banyak sisi gitu, kenapa seseorang bisa memutuskan satu keputusan yang seperti ini ya, pasti ada dasarnya gitu ya. Ini dia yang buat orang lain penting belum tentu buat kita penting, sebaliknya pun juga kayak begitu ya. Jangan gampang baper lah ya. Kalau kita gampang baper pasti kita ngelihat masalah itu nggak bisa jernih ya, nggak bisa jernih, nggak bisa seimbang ya, seperti itu. Oke ya, ini cerita yang kedua ya teman-teman ya, buat kamu yang memilih cerita yang nomor 2. Sekarang kita bakalan lihat untuk kamu yang memilih cerita nomor 3 ya. Buat kamu yang memilih cerita nomor 3, kita lihat ada wisdom, love, and then ada commitment, dan juga ada transformation di sini. Oke. Kalau dilihat ciri-cirinya dia, ini orang yang cukup bijak ya sebenarnya. Kalau kita lihat ya, bijaknya seperti apa? Bijak sih ya. Terlihat bijak juga bisa ya, stabil, cukup sopan, punya keyakinan ya. Kaku iya, orangnya cukup kaku teman-teman ya, cukup peduli sama image juga. Iya, kalau kita lihat usianya bisa jadi sama ataupun lebih tua juga masuk ya, cenderung tinggi ya orangnya kalau tipikal ciri-ciri badan ya teman-teman ya. Ini biasanya kalau sama usianya lebih awet muda kelihatan ya. Keuangan dia cenderung oke, karena memang orangnya jaim banget, jaim, peduli banget. Jadi dilihat orang itu bersih atau apa atau sukses itu penting banget buat dia ya. Cukup cerdik, akalnya cukup banyak ya. Intriknya juga luar biasa gitu ya. Dan ini orang yang cukup mager ya teman-teman ya, actionnya agak sedikit kurang nih, tapi bicaranya agak sedikit banyak ya, seperti itu nih. Tapi orang yang cukup disukai ya teman-teman ya sama banyak orang di sekitarnya dia, karena dia pinter ngomong gitu kan ya, pinter membuat orang itu merasa kayak dihargain gitu ya. Itu dia tadi ya, kayak jaim banget gitu ya. Pakai apa aja kelihatan menarik ya, pakai apa aja kelihatan cocok, pakaiannya kayak pas banget gitulah ya. Kalaupun dia nggak cantik, nggak ganteng, tapi orang yang cukup bisa merawat dirinya dia sendiri ya, jadi terlihat menarik lah kayak gitu. Lalu orang yang pinter banget ya untuk membuat orang itu merasa dicintai, disayangi. Tahu banget ya namanya membuat seseorang itu merasa berhasrat dalam hidupnya dia. Pribadi yang cukup oke dan mengesankan sih ya. Kalau misalkan kamu tahu dia
oke lah di awalan gitu ya. Dan apakah gitu kan kehadirannya ini bawa hal-hal yang baik ya, bawa hal-hal yang baik teman-teman ya, bawa hal-hal yang baik dalam kehidupannya kamu, setidaknya membuat kamu belajar tentang komitmen yang sebenarnya itu seperti apa. Nah kalau kita lihat di sini datangnya dia atau hadirnya dia ya, ini bisa jadi di tengah tahun ya teman-teman ya, di kuartal tengah tahun seperti itu. Oke, belajar apa sih kamu dari dia teman-teman ya, belajar untuk melakukan satu perubahan ya, satu perubahan yang baik. Terus habis gitu juga belajar untuk mengendalikan diri, mengendalikan moodnya kamu ya, supaya untuk banyak belajar untuk memilih hal yang baik di saat mungkin keadaan kamu sedang tidak baik ya, seperti itu. Karena hukum tabur tuai, belajar hukum tabur tuai banget nih teman-teman ya, ketemu sama dia ini teman-teman. Dan ya tentang berubah sih teman-teman ya, tentang perubahan yang seharusnya dilakukan seperti itu. Oke ya, ini buat kamu yang memilih cerita nomor 3. Nah, orang ya yang lalu lalang dalam hidupnya kita gitu kan ya, bukan berarti nggak punya makna teman-teman ya. Mereka semua hadir, mereka semua datang dengan berbagai macam polemik, dengan berbagai macam kebahagiaan, cerita-cerita yang ada gitu kan ya. Ini pasti mengajarkan sesuatu hal. Ada yang cuma lewat sebentar doang gitu kan ya, hadir atau bahkan menetap dalam hidupnya kamu ya, ini pasti akan mengajarkan banyak hal. Pastikan kita semua gitu kan ya nggak ketinggalan sama pembelajarannya yang ini. Oke, kita bakalan jumpa lagi di next time Let's Reading General Reading barengan sama Oracle Card Indonesia, dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.